sih yang dimaksud akhlak kepada Allah? Yang dimaksud akhlak kepada Allah ialah kita mengakui dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, bahwasanya Allah tidak boleh dipersekutukan dengan suatu apapun, saudara. Oleh karenanya mereka yang punya akhlak kepada Allah, mereka tidak akan mempersekutukan Allah, dan mereka tidak akan menentang hukum Allah. Apa yang Allah perintah, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu akhlak kepada Allah, saudara. Jadi kalau orang tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia nggak punya akhlak. Kalau orang tetap mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak punya akhlak. Dari mana dia mengaku berakhlak, saudara? Sesantun apapun seorang manusia, manakala dia tidak tunduk kepada hukum Allah, dia tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, akhlak kepada Allah ialah laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya. Manakala suatu ketika kita terlanjur berbuat dosa, sengaja ataupun tidak sengaja, akui saja bahwa itu dosa, saudara. Setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu namanya akhlak kepada Allah. Jangan sampai sudah berbuat dosa, dia nggak akui itu dosa. Sudah berbuat dosa, dia nggak merasa bersalah dengan dosanya. Ini manusia-manusia yang tidak punya akhlak. Jadi orang yang berdosa, masih ada yang punya akhlak. Manakala dia akui itu dosa, manakala dia dosanya, manakala dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, masih punya akhlak, saudara. Tapi kalau sudah dia berbuat dosa, dia tidak pernah merasa berdosa, bahkan dia bangga dengan dosa-dosa. Seperti sekarang ini dipertontonkan di televisi, orang bangga cerita kumpul kebonya, orang bangga cerita zinahnya, orang bangga cerita narkobanya, dia bangga dengan maksiat, saudara. Tidak punya akhlak. Itu kalau kita mau bicara soal akhlak. Walaupun penampilannya santun, bicaranya lembut, pakaiannya rapi, tapi begitu dia bangga dengan maksiat, dia adimul akhlak, itu manusia tidak punya akhlak. Nah, jadi jaga hati-hati akhlak kita kepada Allah. Termasuk akhlak kepada Allah, jangan sembarangan menyebut nama Allah, saudara. Sebutlah nama Allah dengan takzim, dengan penuh pengagungan. Sebutlah nama Allah dengan penuh pensucian, dengan penuh penghormatan. Tidak boleh seenaknya kita menyebut nama Allah, saudara. Makanya saya ingatkan, khususnya kepada para laskar yang sering semangat bertakbir di mana-mana tempat, jangan sampai takbirmu menghina Allah. Jangan sampai takbir kita menghina Allah. Bagaimana takbir menghina Allah? Takbir itu bukan takbir yang menggetarkan, bukan takbir yang disyariatkan, tapi takbirnya penuh canda, takbirnya penuh gurau, takbirnya hanya mengundang ketawa, saudara. Hati-hati. Takbir itu mengagungkan Allah. Jadi kalau kita bertakbir, takbir dengan penuh semangat, Allahu Akbar, jangan main-main. Nggak boleh seenaknya takbir, takbir kayak orang ngegonggong anjing. Bukan kayak anjing ngegonggong, dia ngegonggong anjing. Udah nggak ada enak-enaknya didengar dia punya takbir. Takbirnya ini, saudara, seperti kayak mau nakutin orang. Bukan takbir itu, saudara. Takbir dengan penuh ta'zim, takbir dengan penuh takdis, takbir dengan penuh ihtiram wa takrim wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak kita kepada Allah, termasuk baca amin, saudara. Pada saat kita baca amin, itu kita lagi bicara dengan Allah. Amin artinya kabulkanlah ya Allah yang akhlak. Nggak boleh ada seseorang baca amin, amin, amin. Kiai lagi baca doa amin, nggak boleh, saudara. Itu tidak punya akhlak. Takbir ada akhlaknya, tasbih ada akhlaknya, baca amin juga ada akhlaknya. Itu akhlak kita kepada Allah, saudara. Nah, begitu saya minta segenap kaum muslimin dalam rangka menjaga akhlak kita kepada Allah, hati-hati. Nama Allah jangan sembarangan sebut. Apalagi kalau nama Allah dipakai buat maksiat, hati-hati, saudara. Ada orang mau mencuri pakai bismillah. Ada orang mau berjudi pakai bismillah. Ada orang menenggak minuman keras dengan membaca bismillah. Hati-hati, saudara. Itu bisa menanggalkan imannya dan bisa menyebabkan kemurtadan. Begitu dia baca bismillah untuk berzina, untuk berjudi, untuk maksiat, untuk menenggak minuman keras, saudara, dia sudah menghina Allah.
Dia sudah melecehkan Allah, dan itu bisa menyebabkan murtad. Hati-hati, saudara. Maka kita sekali lagi saya sampaikan, yuk kita jangan hanya bicara kita hamba Allah, cinta kepada Allah, tapi kita nggak jaga akhlak kita kepada Allah, saudara. Jaga akhlak kita kepada Allah. Saya ulangi, bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengalah dalam urusan hukum Allah. Kalau Allah sudah mengatakan haram-haram, tidak ada urusan dengan hukum manusia yang manapun, saudara. Jangan sekali-sekali mengalah dengan menomorduakan hukum Allah, saudara, atau dengan membelakangi hukum Allah. Tidak, ini akhlak kita kepada Allah. Dan sebutlah nama Allah dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta, penuh penghormatan, penuh pembesaran. Jangan sekali-kali menyebutnya dengan penuh penghinaan. Maka itu takbir jangan dibuat bercanda, tasbih jangan dibuat bercanda, amin jangan dibuat bercanda, apalagi dibuat menghina, saudara. Tidak boleh. Takbir, ta'zim, harus ada nilai ta'zim. Begitu juga membaca amin. Itu akhlak kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa? Akui itu dosa. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa? Itu akhlak kita kepada Allah, saudara. Yang kedua,